selamat datang di talk show Ada Apa Sih di Negara Kenya bersama saya, Elizabeth Harris Listia selaku host pada hari ini. Malnutrisi sendiri merupakan suatu kondisi di mana terdapat kekurangan, kelebihan maupun ketidakseimbangan zat gizi mikronutrien di dalam tubuh. Nah, banyak negara yang telah mengalami malnutrisi, teman-teman. Salah satunya negara Kenya. Negara Kenya sendiri mengalami peningkatan 3 kali lipat triple burden nutrition, diantaranya ada wasting, stunting, kekurangan mikronutrien, serta kelebihan berat badan dan obesitas. Di sini kita bersama narasumber kita yaitu ada Kavin dan Kak Dila. Aku mau minta nih pendapat dari kakak-kakak narasumber kita nih, bagaimana sih solusi dan program apa sih yang dilakukan dari pemerintah Kenya sendiri, serta ada nggak Kak kayak kebijakan gitu, dan boleh nih dijelasin penyebabnya dari malnutrisi di negara Kenya. Mengenai Kenya ini, kenapa sih dia bisa mengalami TBM, kemudian situasi analisis di Kenya itu seperti apa gitu ya. Nah, menurut Survei Demografi dan Kesehatan Kenya atau disebut juga Kenya Demographic and Health Survey, sekitar 1,9 juta dari 7,22 juta balita di sana itu mengalami stunting. Kemudian sekitar 290.000 balita itu mengalami wasting. Kemudian sekitar 794.200 balita itu mengalami kekurangan berat badan atau underweight. Jadi kalau berdasarkan grafik KDHS ini mungkin terlihat malnutrisi ini baik stunting, wasting, dan underweight itu mengalami penurunan. Tapi kalau misalnya diangkakan itu bisa mencapai beratus ribu sampai jutaan. Nah, kalau berdasarkan jenis kelamin, laki-laki itu paling tinggi mengalami malnutrisi dibandingkan perempuan gitu ya. Kemudian kalau berdasarkan daerah, di perdesaan itu prevalensinya lebih tinggi, sekitar 29% dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu sekitar prevalensinya 20%. Ada kejadian obesitas atau overweight di Kenya itu yang mana kejadian ini paling banyak dialami oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Di sana itu terjadi juga kekurangan zat gizi mikro, karena yang namanya TBM di Kenya itu pasti terjadi tiga-tiganya. Nah, untuk kekurangan zat gizi mikro di sini itu dia mengalami anemia. Anemia ini terjadi paling tinggi pada ibu hamil, sekitar 41,6%, itu tinggi sekali. Kemudian selain anemia, ada pun defisiensi asam folat, vitamin B12, kemudian defisiensi vitamin A pada anak usia 6-59 bulan, kemudian defisiensi iodin pada anak usia sekolah. Kenapa sih TBM ini bisa terjadi gitu ya di Kenya? Hal ini terjadi karena kurangnya makanan yang cukup, serta akses pangannya itu rendah sekali. Jadi sekitar 59% anak itu di Kenya tidak mendapatkan makanan yang cukup di sana karena akses pangannya juga rendah, sehingga mereka itu tidak mendapatkan makanan yang sesuai kebutuhannya. Nah, kemudian selain itu sekitar 49% terjadi akses pangan yang rendah di sana. Jadi karena itulah di Kenya itu terjadi yang namanya triple burden of malnutrition. Nah, untuk mengentaskan permasalahan TBM di Kenya ini dilakukan kebijakan yang namanya KNAP atau Kenya National Nutrition Action Plan. Wah, tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Vivin mengenai prevalensi di negara Kenya. Berarti prevalensinya cukup tinggi ya Kak ya. Nah, dan tadi juga udah kita simak sama-sama bahwa Kak Vin juga udah menjelaskan mengenai program serta kebijakannya, termasuk penyebabnya ya. Nah, dari Kak Dila sendiri ada tambahan gak nih Kak mengenai program dan kebijakan dari pemerintah di Kenya? Boleh Kak dijelasin sedikit? Baik, untuk program dan kebijakan yang tadi sudah dibilang oleh Kak Vivin, itu KNAP. Nah, itu menjadi program dan kebijakan yang memiliki tujuan utama dalam mempercepat penanggulangan malnutrisi di negara Kenya hingga tahun 2030. Bersamaan dengan itu, The Kenya Nutrition and Health Program Plus atau NHP Plus ini juga salah satu program kebijakan bersamaan dengan KNAP yang memiliki tujuan untuk meningkatkan akses pangan dan pelayanan gizi yang berkualitas sehingga masyarakat di sana asupan nutrisinya bisa terpenuhi. Untuk mencapai tujuannya, NHP Plus ini menargetkan kelompok yang paling rentan termasuk wanita hamil dan ibu menyusui, anak-anak di bawah 5 tahun, wanita usia subur, dan orang yang hidup dengan HIV.
NHP Plus ini bekerja untuk mendukung Government of Kenya untuk merealisasikan kebijakan dan strategi gizinya yang lebih optimal dan untuk memberikan high impact nutrition intervention dalam skala yang besar sehingga dapat mencegah kematian, stunting dan hilangnya potensi manusia yang sangat besar akibat kerentanan selama 1000 hari pertama kehidupan. Nah, tadi kan udah dijelasin juga nih teman-teman, ada program KNAP dan program NHP Plus. Nah, apakah ada program lain Kak yang menunjang selain program kedua itu dari pemerintah kayaknya? Oke, ada nih Kak Ica, yaitu NHP Plus ini menggunakan BFCI atau Baby Friendly Community Initiative yang dimana sebagai pendekatan perubahan sosial dan perilaku untuk mempromosikan perilaku gizi yang optimal. Di antaranya wanita usia subur, lalu anak-anak dan bayi baru lahir. BFCI ini berupaya untuk melindungi, mempromosikan, dan mendukung pemberian ASI serta MPASI. Adapun cangkupan dan indikator dari intervensi BFCI ini seperti inisiasi menyusui dini, menghindari pemberian makanan prelakteal, serta programnya ini ada memberikan perawatan, imunisasi, pemberian obat cacing, serta pemantauan pertumbuhan seperti pengendalian defisiensi vitamin A, zat besi, seng, dan asam folat. Oke teman-teman semua, jadi dapat kita simpulkan bahwa penyebab malnutrisi di negara Kenya yaitu ketidakadanya akses pangan yang memadai, dan pemerintahnya sendiri telah membuat program serta kebijakan, diantaranya ada KNAP dan NHP Plus, di mana berkaitan dengan pelayanan gizi yang baik serta penyaluran akses pangan yang memadai. Kemudian ditambah dengan BFCI, di mana hal ini berkaitan dengan inisiasi menyusui dini, sosialisasi tentang imunisasi, serta pemberian vitamin A teman-teman. Terima kasih sharingnya Kak Vivin dan Kak Dila. Terima kasih juga kepada teman-teman semua telah menonton talk show Ada Apa di Negara Kenya.